Apa yang ada di pikiran Anda jika sudah berbicara ngomongin tentang uang? Uang bukan segalanya, tapi segala-gala butuh uang. Uang adalah alat tukar atau takar, atau alat transaksi. Uang adalah faktor penunjang kehidupan. Uang adalah materi benda mati, namun yang bila mana ingin dimiliki harus mengorbankan waktu dan ilmu. Tapi satu fakta yang tak terbantahkan, uang kalau hanya kita simpan itu percuma, karena perlahan pasti tergerus nilainya dan tak ada harganya. Halo Sobat Kenshi, sebagian dari kita mungkin sudah ada yang menyadari bahwa ada satu institusi di dunia ini yang mengelola seluruh keuangan kita dan semua keuangan negara-negara yang ada di dunia. Tapi sayangnya sejak dulu di bangku sekolah hanya diajarkan bahwa uang itu diatur oleh pemerintah, diatur oleh pasar bebas, diatur oleh ini, itu, anu, eta. Namun faktanya keuangan kita semua yang kita miliki sekarang itu diatur oleh suatu lembaga yang bernama Federal Reserve. Pertanyaannya, siapa itu The Federal Reserve? Kebanyakan orang-orang dan media-media beranggapan bahwa The Fed adalah bank sentral dunia atau The Fed itu dipimpin oleh pemerintah Amerika. Memang benar The Federal Reserve itu lahirnya di Amerika dan adanya di Amerika. Tapi sebenarnya The Fed itu bukan dibuat oleh pemerintah Amerika Serikat. The Fed Bank yang kita tahu sekarang sering menaikkan suku bunga dolar Amerika Serikat yang membuat satu dunia terdampak inflasi itu sebenarnya dibuat oleh bankir-bankir yang super kaya raya pada tahun sekitar 1907. Awal munculnya The Fed ceritanya nggak jauh berbeda dengan kasus SVB, Silicon Valley Bank yang baru kemarin-kemarin bangkrut. Jadi pada tahun 1907 itu terjadi penarikan dana secara besar-besaran oleh masyarakat Amerika ke seluruh institusi Bank Amerika, yang mana diduga hal tersebut telah didesain atau disistem oleh penggagas The Fed agar terjadi penarikan dana besar-besaran. Tujuannya untuk apa? Kalau terjadi demikian, maka akan terjadi krisis. Ketika krisis, maka akan dengan mudah diterimanya pembuatan bank sentral dunia dengan alih-alih pencegahan krisis atau minimal mengurangi resiko dampak krisis keuangan jika krisis itu terjadi kembali. Dan bagaimana krisis 1907 Amerika itu bisa terjadi? Jadi sudah dari dulu memang sudah ada yang namanya transaksi bursa efek saham. Cuma yang membedakan dengan sekarang adalah saat transaksi bursa efek itu kita harus datang ke kantornya kembali untuk melakukan transaksi saham secara langsung. Dan pada saat itu banyak bank-bank Amerika yang meminjamkan uang untuk spekulasi di bursa saham yang bertujuan untuk melakukan cornering the market atau melakukan transaksi bursa saham secara curang. Namun banyak pihak yang nggak tahu bahwa sebenarnya kejadian itu sudah didesain dan sudah direncanakan oleh bankir-bankir, yaitu dengan tipu daya serta propaganda di berbagai media, yang mana bankir-bankir tersebut telah punya kendali kuasa atas media. Karena transaksi yang tidak wajar itu akhirnya terjadi krisis 1907, yang mana itu dikenal dengan nama krisis bank run 1907. Sudah lama memang hubungan antara kaitannya bankir-bankir, The Fed, dan Amerika ini sejak tahun 1980-an, yang mana pada saat itu Amerika memiliki presiden yang bernama Andrew Jackson. Dia dikenal sebagai seorang yang pemberani, bijaksana, visioner, dan dia sangat anti yang namanya bank sentral. Dia juga berkeyakinan serta mendeklarasikan bahwa kalau yang namanya bank atau misalnya didirikannya suatu bank, maka itu hanya akan memperkaya pemiliknya atau hanya menguntungkan pada bankir-bankir yang membuatnya, alias bank itu hanya akan merugikan nasabah atau masyarakatnya. Namun tidak lama setelah beliau mendeklarasikan tersebut, Andrew Jackson meninggal dengan secara tragis, yaitu dibunuh secara misterius. Seiring waktu berjalan, tepat sekitar tahun 1910, ada beberapa bankir-bankir kaya di dunia mengadakan The Secret Meeting, yaitu agenda rapat rahasia yang mana sampai sekarang pun gak ada yang tahu apa isi pembahasannya di meeting tersebut. Meeting tersebut diadakan di Georgia, di pulau kecil yang bernama Jekyll Island. Di antara yang hadir di meeting tersebut ialah Nelson Aldrich,
JP Morgan, John Davison, Paul Moritz, dan beberapa pangkir-pangkir lainnya. Pada tahun 1913 dibentuklah institusi yang bernama Federal Reserve yang dideklarasikan oleh Presiden Amerika Serikat. Mulai sejak itu, mereka mulai kontrol penuh keuangan dunia lewat kendali bank sentral. Sebelum tahun 1913 The Fed berdiri, uang itu berandainya emas atau standarisasinya emas. Jadi alat tukar itu takarannya emas, yang mana di tahun sekitar 18-19 awalan hidup itu sangatlah damai dan hidup itu sangatlah tentram karena hampir minim sekali yang namanya inflasi atau deflasi alias fluktual-refund itu tidak seperti saat ini. Di balik tragedi tahun 1971, Richard Nixon mendeklarasikan pembatalan atau diubahnya konversi antara dolar ke emas, yaitu dicabutnya emas sebagai backup atau alat takar dasar printing money. Jadi dolar itu bebas cetak semaunya dia sendiri. Dan plot twist di baliknya, mereka sebenarnya sudah printing money, sudah cetak bebas uang sejak berdirinya The Fed 1913. Yang bertujuan untuk mendesain atau menstimulus sistem mereka, yakni dengan terjadinya Great Depression. Great Depression atau fenomena kelumpuhan ekonomi dunia pada tahun 1930-an yang bermula banyaknya pencetakan uang gila-gilaan di Amerika. Itu semua sudah didesain oleh mereka. Dan ada satu fakta yang mewujudkan tentang uang, yang mana mungkin kita tidak sadari bahwa menyimpan uang dengan cara disimpan di celengan, di bawah kasur, di dompet, atau mungkin di bank itu akan sirna atau hilang. Mungkin uang tersebut secara fisik tidak akan hilang atau tergerus, tapi secara nilai itu amblas, tak ada nilai. Karena uang yang beredar sekarang hampir kehilangan unsur interistiknya. Untuk itu, di era modernisasi ini harus hati-hati dan bijak-bijaklah dalam mengelola uang. Entah itu mau menyimpannya di bank atau berinvestasi di bursa saham atau mungkin ke aset digital cryptocurrency. Semua harus benar-benar dulu dipelajari dengan teliti. Dan sebenarnya dari sekian lama dan panjangnya penjabaran serta durasi video ini, inti dari inti adalah saya hanya ingin menyampaikan sebuah pantun, yaitu uang adalah alat transaksi, selebihnya kedipan mata. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya. See you.